penyidik melakukan tindakan berlebihan, bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Terlihat penyidik mengentertain kasus ini demi Jokowi. Kenapa kami katakan demikian? Kan asal muasalnya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Jokowi merasa dicemarkan dan difitnah. Tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang otentik, dan semua pasal selundupan tersebut dalam tanda kutip itu dengan ancaman di atas 5 tahun semua. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Padahal delik aduannya sendiri yang diadukan yang harusnya dipakai yaitu pasal 310 KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama, kemudian pasal 27 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya bervariasi 9, 2, 4 tahun saja. Jadi dari sini sendiri terlihat bahwa petugas melakukan entertaining dan kemudian kita menganggap overcharging, berlebihan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini agak teknis. Seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi RRT ini dikenakan 6 pasal dengan jungto-jungtonya ya. 6 pasal itu tidak ada yang relevan. Satu saya sebutkan ya dengan cepat. Pasal 310 KUHP. Ini KUHP yang lama ya. Itu mengenai pencemaran nama baik. Itu sudah dikatakan kalau untuk kepentingan umum pencemaran nama baik itu nggak berlaku. Ya, jadi untuk kepentingan umum dan membela diri. Soal ijazah ini adalah soal kepentingan umum, soal publik, dan putusan KIP memperkuat itu. Ya kan? KIP mengatakan bahwa dokumen ijazah adalah dokumen publik, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, pasal 311 KUHP soal fitnah. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli. Dan itu harus melalui putusan pengadilan tata usaha negara, ya, atau pengadilan perdata citizen lawsuit yang sekarang ada dan berproses di Solo. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Itu kata Pak Mahfud juga, kata Pak Jimli juga. Jadi bukan kata kami saja, ya. Oke. Yang ke C, pasal 27A itu mengenai pencemaran nama baik dengan dokumen elektronik. Sama, mutatis mutandis dengan yang 310. Dan ditambahkan ada putusan MK bahwa yang namanya pencemaran nama baik ini tidak berlaku untuk para pejabat, tidak berlaku untuk institusi, tidak berlaku untuk kelompok masyarakat yang ajak dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi kan bukan pejabat. Menurut kita masih pejabat karena dia masih tercatat di dalam